Kadashlar, selamat datang di episode kita kali ini yang ada di awal bulan Juli 2023. Aku Muni Salwi, bisa kalian panggil Muni. Aku adalah host di podcast kita hari ini, yaitu podcast PP Talk. Judul series podcast kita hari ini itu The Wonder Association. The Wonder Association ini salah satu series yang dimana kita akan mengenalkan teman-teman mitra kita, mitra-mitra PPI Turki, tentang mereka itu ada di mana, mereka itu siapa, siapa ketuanya, dan segala macam tentang mitra kita tersebut, organisasi-organisasi yang ada di Turki. Nah, untuk Wonder Association kita pada hari ini itu kira-kira siapa ya teman-teman? Wait. Before I introduce them, aku pengen apa ya, ngenalin mereka nih dengan cara yang lebih seru ya. Oke, jadi aku pengen ngenalin mereka itu pakai pantun. Sebenarnya aku gak jago-jago banget ngepantun, tapi ya it's okay, nggak apa-apa ya kan. Biar seru aja gitu kan. Tuh, oke. Kita mulai ya. Ya, the stage is marked. Oke. Oke. Jalan-jalan ke Kayseri. Cakep, Jangan lupa mau makan roti. cakep. Ada Kak Fadlan, ada Kak Devi. Selamat datang dan selamat ulang tahun untuk teman-teman IKPM yang selalu di hati. Wis, Thank mantap, mantap, you. mantap. Ya, kenapa selamat datang dan selamat ulang tahun? Karena yang aku dengar nih ya kan kabarnya pada bulan ini ya, bulan lalu ya? Bulan bulan lalu, bulan lalu. Bulan lalu ya, oke. Pada Juni lalu itu teman-teman di KPM ini berulang tahun yang ke-11 tahun ya, Kak. Benar. Betul. Oke, sini ada Kak Fadlan, ada Kak Davi. Mungkin kita bisa mulai introduction ya kan, deskripsi pendek gitu kan tentang Kak Fadlan ini siapa dan Kak Davi juga siapa. Silakan Kak. Dimulai dari aku aja Kak ya. Oke, sebelumnya saya terima kasih. Pengen balas pantun tapi gimana ya? Ntar aja berarti pas di akhir-akhir aja. Belum inilah apa namanya idenya belum melewat gitu. Ya, jadi langsung aku mulai aja. Nama aku Muhammad Fadlan Askasya, biasa dipanggil Fadlan atau Aska. Tapi orang-orang biasa di Turki kenalnya Fadlan, Fadlan Bandirma kayak gitu. Aku tinggalnya di kota Bandirma. Sekarang aku ngambil teknik elektro semester 4 di Bandirma University. Itu Kak. Wow, that's very cool. Interesting juga ya jurusan yang Kak Fadlan nih. Sepertinya kayaknya jarang juga nggak sih mahasiswa-mahasiswa kita ya, especially yang dari Indonesia tuh buat ngambil jurusan Kak Fadlan ini, ya nggak sih? Iya, jarang. Lebih tepatnya kalau orang mengambil jurusan itu entah di Indonesia pun di luar negeri pun jatuhnya bisa dibilang ya seperti nyetor nyawa lah ya. Oh, oke oke oke, bener-bener apa ya? Bukan hanya tumpah darah, tapi semuanya ya Kak Iya. didedikasikan gitu untuk jurusan tersebut. Wah, mantap mantap, keren keren. Nih, berarti ini tinggal Kak Davi nih. Ayo, Kak Davi, introduksinya dong gitu. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, nama aku sendiri Aisyah Davi Kurota Aini. Aku dulu lulusan Gontor Putri 1, makanya sekarang aku ada di IKPM Turki. Aku sekarang kuliah di Sakarya University, jurusan Hubungan Internasional Turkce, gitu. Aku sendiri di IKPM Turki sebagai divisi keputrian. Kalau ditanya relasinya sebelumnya apa, sebelumnya aku itu BPH di PPI Sakarya sebagai keputrian juga gitu. Ya gitu. Tugas keputrian sendiri apa ya? Sebenarnya mungkin kurang lebih sama kayak ketua, tapi lebih condong ke bagian yang putrinya aja gitu. Like that. Jadi lebih ke karena kan kadang tuh kalau putri itu lebih malu-malu ya, lebih tertutup sehingga nggak sembarangan juga asal join-join sama yang cowok-cowok, bahasanya nggak sembarangan sama ikhwan. Karena kan kita juga apalagi basicnya ini kan pondok gitu ya. Jadi ya tujuannya adalah biar lebih terbuka aja sesama putri. Gitu. Sekian. Wah, mantap bener-bener sih. Berarti emang karena memang dari basicnya yang pondok dan juga memang organisasi ini terbuat juga karena teman-teman yang memang lulusan dari pondok ya. Berarti emang apa ya?
tetap mengikuti rules dan regulation dari pondok ya, itu ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat gitu ya kan. Aduh, keren 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 sih. Tapi bagus sih. Ya, keren keren, mantap mantap. Kayak berarti kan IKPM itu sendiri tuh aku juga tahu ya. Aku tahu IKPM itu ada berdiri di Turki sendiri. Nah, tapi kan IKPM tuh pasti orang kayak, oh IKPM, oh tahu-tahu IKPM tuh pasti anak Gontor gitu kan. IKPM tuh yang lulusan Gontor tuh. Nah, alumni Gontor gitu. Nah, tapi IKPM sendiri tuh apa sih Kak kepanjangannya? Dan juga kayak apa ya? Terbentuknya IKPM sendiri itu kapan, di mana dan siapa gitu Kak. Itu sih biar apa ya, biar teman-teman tuh lebih tahu gitu bahwa IKPM itu nggak hanya yang tentang alumni Gontor eh, bergerak bersama gitu, tapi juga ada cerita di balik IKPM itu sendiri Kak. Seperti itu. Jadi IKPM sendiri itu kepanjangannya Ikatan Keluarga Pondok Modern, Kak, kamu nih. Nah, sebenarnya itu IKPM itu nggak hanya terbatas di dalam Turki sendiri aja gitu kamu nih. Jadi IKPM tersebut itu emang awalnya basicnya itu ada di Indonesia. Tergantung daripada daerah-daerah lulusan Gontor seperti misalkan aku dari Jember. Jadi di kota aku Jember itu ada beneran perkumpulan kami lulusan Gontor yang tinggal di Jember yang namanya IKPM Jember, IKPM Banyuwangi, IKPM Jakarta, Bogor, dan lain sebagainya kayak gitu. Sesimpel itu gitu. IKPM itu hanya untuk menjadi wadah perkumpulan alumni, di mana di situ kita bisa saling bersilaturahmi, saling membantu, ataupun dalam event-event keagamaan atau event-event ya yang kita buat gitu. Misalkan biasanya kalau kami di KPM itu ada event tahunan gitu ya, kayak entah pentas ataupun kita apa namanya ya, kayak bakti sosial dan lain sebagainya, itu salah satu wadahnya. Nah, adapun yang di luar negeri, untuk kami di sini di luar negeri, itu untuk apa namanya, tempat silaturahmi para alumni Gontor yang berada di luar negeri, seperti itu. Entah sebagai mahasiswa ataupun pekerja dan lain seperti itu. Nah, tapi karena di Turki ini notabene-nya kebanyakan alumni Gontor yang di sini sebagai mahasiswa nih. Nah, makanya rata-rata yang di Turki ini adalah mahasiswa gitu kamu nih. Seperti itu. Nah, dibentuknya kapan? Dibentuknya itu pada tanggal 17 Juni 2012 silam kayak gitu. Itu awal mulanya hanya 5 orang, bermula 5 orang, dan mulai banyak terus dimulai 2013, 14, dan mulai banyak itu kedatangan 2017 kamu nih. 17 itu udah mulai banyak, udah mulai tertarik lah. Turki itu udah mulai dilirik untuk tempat negara yang kita jadikan tujuan untuk melanjutkan studi kita setelah dari pondok kayak gitu. Itu 2017, 18, 19, kedatangan saya 2020 dan seterusnya sampai tahun sekarang seperti itu. Maka dari itu apa namanya ya, kayak IKPM itu kayak gimana ya? Itu sebenarnya adalah perkumpulan atau wadah di mana kita bisa saling yang namanya silaturahmi antar alumni Pondok Modern, seperti itu kamu nih. Oh, that's actually very interesting. Jadi berarti IKPM itu bukan based on negara sendiri, tapi ternyata IKPM itu dimulai dari Indonesia sendiri, yaitu dari kota ke kota, karena kan memang Masya Allah ya, teman-teman atau orang-orang Indonesia yang memang tinggal di Indonesia, penduduk Indonesia itu memang banyak yang masuk ke Gontor sendiri ya kan, sebagai siswa, siswi, dan juga mungkin sebagai pekerja juga gitu kan. Berarti mereka ini semua hitungannya itu alumni Gontor ketika mereka menyelesaikan apa pengabdian atau menyelesaikan masa studi mereka di sana, mereka terhitung sebagai alumni. Dan ketika mereka kembali ke kota mereka sendiri, kota masing-masing, akhirnya mereka bertemulah dengan teman-teman mereka ini yang sama-sama dari alumni Gontor. Ya benar. Nah, kenapa kok bisa terbentuk dari ikatan itu? Karena kan di kami di pondok itu kan macam-macam nih Kak. Dari daerah manapun gitu ya. Dari daerah manapun kita kumpul dalam satu pondok. Nah, di pondok pun kita juga bisa dibilang kita difasilitasi, bukan difasilitasi apa namanya? Ada yang namanya kita dikenalin nih dengan teman sesama kota gitu loh. Misalkan aku ada temen, misalkan aku sebelumnya nggak kenal sama siapa-siapa, aku berangkat dari Jember sendiri.
pure bener-bener sendiri, dan itu juga info dari teman-temannya teman-teman gitu, jadi beneran pure sendiri. Nah, ketika di Gontor itu kami beneran akhirnya dikumpulin nih, yang teman-teman berasal dari Jember, di mana aja, "Yuk kumpul di satu tempat buat kenalan. Nih loh, kamu tuh di Gontor yang dari Jember tuh nggak hanya sendiri, ini ada sekumpulannya, ini kakak kelas kamu, ini kakak kelas kamu, dan ini adalah pembimbing atau kita bilang musyrif kamu untuk ini Jember. Kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan apa namanya kota kamu atau orang tua atau dan lain sebagainya, nah itu kaitannya eh, ke apa namanya ke daerah tersebut. Nah, secara nggak langsung kita lulus pun juga kalau kita balik ke kota asal masing-masing, ya mainnya sama itu lagi kayak gitu. Makanya terbentuklah IKPM atau wadah tersebut. Seperti itu kamu nih. Oke, well that's actually very interesting. Itu jujur ya, itu sebenarnya apa ya, memang salah satu cara ya, agar di mana juga ketika teman-teman ini lulus, karena kan bisa kita sebut ya, tidak semua yang lulusan pondok itu mengingat pondok mereka sendiri. Nah, tapi dengan adanya semacam apa ya, semacam motivasi dari apa ya, dari senior, dari yang apa ya, yang mengurus pondok sendiri gitu kan di Gontornya, yang akhirnya di mana teman-teman ini tuh merasa bahwa oh kita tuh tidak hanya lahir dari rumah kita sendiri, tidak hanya dari Mm-mm. kota kita sendiri, tapi kita pun terlahir kembali ketika kita berada di Gontor gitu kan. Yang Mm-mm. dimana artinya bahwa kemanapun kita pergi, kita itu tetap ya kita itu adalah alumni Gontor gitu. Kita Mm-mm, benar. kebanggaan lah bagi Gontor sendiri gitu kan. Karena maksudnya ya kemanapun misalnya kayak sekarang nih, kayak Kak Davi sama Kak Fadlan ke Turki. Kalian pun tetap dengan yang bahwa kalian membakalkan aku itu anak Gontor loh dulunya gitu. Aku kuliah di sini Benar. loh. Nah, itu kan semacam apa ya? Nggak tidak hanya pencapaian bagi diri sendiri tapi juga bagi apa pondok kalian yang sebelumnya Mm-mm. kalian menyelesaikan studi SD, SMP, dan SMA gitu kan. Jadi yang benar-benar kayak apa ya, kalian menunjukkan bahwa kita pun ini yang lulusan Pondok Gontor tuh ada di mana-mana loh. Keren kan kita gitu kan. Itu kan mantep ya kan. Itu tuh kayak brandingnya tuh wah itu asik cakep banget gitu kan. Nah, oke, berarti kan tadi ini kita udah ngobrolin yang tentang di kota-kota yang di Indonesia. Nah, Mm-mm. kalau buat di sekarang kan aku tahu nih IKPM itu ada di Mesir juga, ada di Mm-mm. Sudan, ada di Saudi, Benar. ada di Turki. Terus ada di mana lagi Kak? Selain di negara ya kita sebut aja karena memang yang aku tahu ya bahwa alumni Gontor itu pasti rata-rata minatnya ke negara-negara Arab. Apakah Mm-mm. ada selain negara Arab sendiri gitu Sebenarnya IKPM? itu udah terlalu jauh ya. Sebenarnya yang dekat-dekat pun juga ada IKP Malaysia, Brunei, Thailand pun juga ada gitu. Ya mungkin karena yang apa namanya, yang sering event-event pendidikan atau event-event berkaitan dengan apa namanya, ya pendidikan semacam itu kan rata-rata ya seperti Mesir, ada Pakistan, habis itu Yaman IKPM Hadramaut dan IKPM yang lainnya ya karena yang bisa disorot daripada di situ mereka apa namanya ada nilai positif atau nilai unggulannya yaitu kepada keilmuan seperti itu Kak. Dan IKPM juga ada, alhamdulillah pada beberapa tahun lalu ada IKPM Inggris itu juga ada di sana seperti itu. Oh, itu keren sih. Karena kan ya emang ya mungkin anggap aja ini stereotype ya. Ya mungkin karena aku memang bukan lulusan pondok jadi aku pikir, oh Hmm. ini kayaknya anak-anak pondok tuh pasti rata-rata ke negara Arab aja gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah kawan lain jelasin bahwa IKPM pun yang di negara dekat dari Indonesia seperti Malaysia, Brunei dan juga Thailand pun ternyata ada gitu. Itu benar-benar apa ya? Mungkin nggak semuanya tahu juga karena kan ya Gontor tuh paling terkenal alumninya itu ke Mesir. Benar, Itu nomor benar. satu. Nomor Nomor satu tuh satu, pasti ke Mesir. Sesudah ke Mesir, Mesir, itu ke Sudan, terus baru ke Sudan, Saudi gitu. Dan benar. aku lihat juga ya seperti yang tadi Kak Fadlan awal dijelasin bahwa pada 2017 itu baru banyak minat dari alumni Gontor untuk datang ke Turki sendiri kan. Nah, Mm-mm. dengan cara seperti itu tuh berarti bahwa oh ini tuh salah satu apa ya? Ya teman-teman yang datang sebelum 2017 itu membuka jalan apa ya membuka jalan pikiran bahwa eh, kalian tuh nggak harus melulu sukses hanya di negara Arab gitu kan karena kan Benar dan juga iya karena berpikiran ya bahwa ah lulus pondok lulus gontor harus ke Saudi harus ke Mesir gitu kan tapi dengan ini tuh berarti
ada nggak hanya di situ loh. Ini ada negara-negara lain yang kalian bisa datengin gitu buat lanjutin masa studi gitu. Ya bisa dibilang juga apa namanya? Benar seperti kata Kak Muni tadi membuka jalan dan bisa dibilang juga lulusan pondok tidak melulu harus yang namanya misalkan pondok ya harus ke apa namanya ke negara-negara yang belajar agama lagi gitu loh. Bisa juga toh kita sebagai lulusan pondok pun sendiri kita juga bisa nih ngambil ekonomi, kita juga bisa ngambil AI, kita juga bisa ngambil teknik dan lain seperti itu gitu loh. Jadi secara gak langsung yang dari kakak-kakak kelas kita yang sudah memulai untuk di negara-negara tersebut tuh memotivasi kita gitu loh. Yuk ayo loh ya, kalau misalnya di pondok oke pondok agama tetap jalan, ilmu pengetahuan umum yang lain pun juga tetap jalan dalam satu waktu gitu kamu nih. Itu aku bisa sedikit tambahan seperti itu. Iya, keren keren keren, mantap. Berarti apa ya, nggak melulu lulusan pondok lanjutin agama terus gitu, nggak, tapi bisa berjalan beriringan lah, teknologi dan Benar, agama, benar. bisnis dan agama. Ya, selagi kita nggak meninggalkan agama kita, insya Allah dimanapun kita berada, kita tetap bisa sukses gitu kan, sebagai seorang muslim dan muslimah juga, seperti itu. Oke, oh ya, berarti ini kan aku tahu nih, kalau kita kan di PPI ya Kak, di PPI kan ada PPI wilayah nih. Kalau buat IKPM sendiri tuh, kayaknya aku lihat di Instagramnya cuma IKPM Turki. Itu ada nggak sih IKPM wilayah gitu yang benar-benar terbentuk yang apa ya, berjalan dengan mereka sendiri sebagai apa ya, IKPM wilayah gitu. Itu ada nggak sih Kak? Jadi kalau IKPM wilayah dari kita ada IKPM wilayah per wilayah ada, tapi tidak berupa serta merta membentuk apa namanya struktur organisasi seperti itu gitu kamu nih. Jadi hanya berupa apa namanya perkumpulan keluarga gitulah. Jadi di mana kita bisa sharing aja sekedar itu saja. Misalkan aku dari Bandirma, aku tinggal di Bandirma, IKPM Bandirma atau lulusan Gontor yang tinggal di Bandirma pun kita ada perkumpulannya, tapi tidak serta merta membentuk struktur organisasi yang ada ketuanya dan lain seperti itu. Jadi hanya berupa ya kita kumpul sebagai alumni Gontor di kota ini, ya udah kita kadang sering sharing, pengajian atau kita sekedar makan-makan ya seperti halnya kayak IKPM Sakarya gitu. Yang paling ini untuk sekarang jujur IKPM Sakarya gitu ya. Itu kamu nih karena ya banyak dari ininya banyak juga dan juga anggotanya sangat antusias lah dari entah dari atasan sampai yang baru-baru pun itu antusias banget gitu. Jadi ada tiap daerah ada Ankara, Kırklareli, Istanbul, Bandirma, Sakarya, Kütahya, Kayseri itu yang banyak lah banyak untuk apa namanya kami anak-anak Gontor berdomisili di kota-kota tersebut gitu Kak Muni. Ini interesting sih. Berarti ini apa ya, hitungannya fakta menarik lah ya dari KPM itu sendiri, bahwa KPM itu mereka berjalan hanya sebagai satu atas nama satu negara. Tapi mereka ketika mereka di kota-kota mereka masing-masing, ya mereka itu hanya berkumpul sebagai keluarga yang benar-benar keluarga alumni Gontor gitu. Tapi tidak Benar. yang apa ya, mengikuti SOP kota tersebut atau ada BPH kota tersebut gitu kan. Ya Tapi nggak ada, nggak ada. oke. Tapi berarti dengan ini apa ya? Apa ini mungkin karena kami kan memang di setiap sekarang kan, masya Allah ya, udah banyak batch-batch terbaru juga, adik-adik kelas yang baru juga itu udah banyak datang ya. Tapi apa Mm. mungkin karena memang lebih baik berjalan di sebagai strukturnya itu hanya satu dan tidak ada apa ya, struktur organisasi yang per kota-kota gitu? Ya dan juga mungkin dari aku bisa menambahkan kan dari PPI sendiri udah ada per wilayah. Kalau misalkan kita dari IKPM pun ada wilayah tersendiri, jatuhnya kita membuat perkumpulan dalam perkumpulan lagi gitu loh. Dari PPI Turki ada perkumpulan IKPM, IKPM ternyata dari PPI ada PPI wilayah, dalam PPI wilayah ada IKPM. Jadi ya secara nggak langsung pun ya kita bisa ikut 4 organisasi yang berbeda-beda gitu pun gitu ya dari IKPM wilayah, IKPM apa PPI wilayah, belum IKPM secara umum, belum PPI Turki dan ya seperti itu. Jadi aku setuju tadi seperti kata kamu nih tadi itu apa namanya cukup dijadiin satu aja itu udah bener-bener cukup banget gitu Kak. Seperti itu. Oke, benar-benar sih. Karena ya apa ya, mungkin karena memang prinsipnya pun mungkin berbeda ya nggak sih Kak? Karena kan kalau di alumni ya seperti yang di awal kita obrolin tadi, bahwa kemanapun kalian pergi, ya
title kalian alumni Gontor itu nggak akan hilang gitu, sama sekali nggak akan hilang gitu kan. Tetap kalian bawa kemanapun kalian pergi, mau kalian dari Turki pindah ke negara lain pun tetap aku dulu alumni Guntur gitu. Nah, itu bener sih. Karena ya apa ya? Karena memang terbuat dari niat bahwa kita hanya mengumpulkan keluarga yang benar-benar sama-sama datang dari Gontor gitu kan. Itu salah satu apa ya? Itu cara yang baik lah untuk mempererat relasi antara alumni gitu. Karena kan Gontor juga nggak hanya di satu kota juga kan, itu juga cabangnya banyak tuh kan. Nah, jadi ya mungkin dari yang cabang di kota kecil juga tidak harus merasa bahwa, aduh aku dari kota kecil nih, gimana dong, masa aku temenan sama yang apa ya, yang dari cabang apa kota besar gitu. Itu kan biasanya kan itu pasti ya, pasti ada Iya, pemikiran minder, seperti itu. minder, Betul, minder. minder gitu. Entah karena misalnya kalau di yang cabang utama ya kan itu banyak sampai keluar sana, keluar negeri sana keterima di kampusnya, PTN-nya dan lain-lain. Tapi kalau di biasa tuh kalau di yang cabang kecilnya itu kayak hitungan jari gitu. Mereka pasti mikir kayak, Heeh. aduh ini gimana nih, ini adaptasinya gimana gitu kan, bertemannya gimana. Tapi untungnya dengan memang kalian memiliki satu prinsip yang sama yaitu mau kalian dari kota manapun, kalian dari cabang manapun, dari Gontor sendiri, kalian ketika datang ke kota, ke negara kami, ke Turki, ya udah kalian tuh bagian kami gitu. Yang Hmm. bedanya ya kalian sekarang junior kami, ke kita senior kalian, udah gitu aja, nggak ada lebih Iya, dari itu. bener sesimpel itu aja. Jadi ya mungkin kita punya sejarah masing-masing, kita punya cerita masing-masing di pondoknya kayak gimana. Tapi ya ketika lulus ya udah kita satu satu alma mater, satu label, kita lulusan Gontor. Ya Evan, apa namanya? Kamu lulusan mana gitu? Kamu pernah misalkan aku dari kelas 1 sampai kelas 6 di cabang ini. Ya lulus ya udah kita main lagi satu-satu ini lagi. Toh juga misalkan dari aku temanku pondok cabang lain tapi sama-sama dari Jember. Toh kita udah lulus juga akhirnya ngegabung jadi satu ya meskipun kita tempat belajarnya dulu beda. Seperti itu kamu nih. Jadi ya udah simpel itu, bener, aku setuju banget. Senior sama junior tidak ada apa perpetak-petakan kamu lulusan mana, cabang mana dan lain sebagainya seperti itu. Oke, oke. Kalau kalian tadi kan kita udah ngobrolin nih kan tentang ikatan kekeluargaannya. Ini aku sebenarnya kepo banget deh Kak sama Kak Davi nih. Sebagai yang ngurusin keputrian nih. Kan dari tadi nih Kak Fadlan nih udah asik nih, semangat nih menjelaskan nih. Nah sekarang nih Kak Davi sih. Nah aku pengen nanya-nanya nih Kak. Ini kan kalau di KPM sendiri kan pastinya yang F1 tuh memang diurus sama kayak Kak Fadlan dan teman-teman yang lain kan. Nah, ini berarti untuk yang putri itu sendiri itu apa ya, eh role role adanya departemen atau divisi keputrian itu sendiri itu selain untuk mengumpulkan apa ya, alumni Gontor Putri itu, selain itu tuh apa aja sih Kak? Apa yang kayak semacam apa yang kalian lakukan selama masa periode, dan hal-hal apa sih yang kalian tunjukkan gitu di KPM sendiri sebagai wajah-wajah BPH-nya gitu Kak? Aku izin jawab ya ini. Sebenarnya kalau masalah kepengurusan itu sebenarnya umum ya, general. Aku tadi ngomong keputrian itu mewadahi itu bahasa gini, sekedar wadah gitu. Tapi kalau untuk umumnya itu tetap dipegang dari keseluruhan BPH gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan antara pengurus Ikhwan dan Akhwat. Dan sebenarnya kita membatasi tapi ya sewajarnya, bukan yang bener-bener kayak di pondok pesantren itu yang bener-bener nggak boleh gitu. Nggak yang kayak gitu. Kan kita juga udah alumni ya, jadi lebih fleksibel dan enjoy gitu. Kalau dari kita sendiri sih sebagai keputrian, kita lebih ke apa ya, ngadain event-event yang mana itu tuh kayak, karena kan gini ya, kita itu mungkin IKPM itu gambaran kita itu mungkin wajahnya ke IKPM Mesir atau Kairo gitu. Kan kalau mereka itu banyak event karena ya udah, mereka itu dalam satu wilayah gitu. Beda sama Turki yang kita itu punya banyak wilayah gitu kan. Eee, karena mau buat kumpul satu hal aja tuh butuh biaya, butuh effort yang besar juga gitu. Ya sama aja kayak PPI Turki gitu kan. Kalau mau ngadain apa-apa jadi lebih ke online gitu. Kalau ini untuk yang IKPM Turki sendiri ya, gitu. Jadi, sebenarnya ide-ide dan apa-apa itu banyak, cuma terhadang oleh, jauhnya jarak dan lain-lain gitu. Tapi ya itu nggak menutup kemungkinan kita untuk, eee, me apa ya, menyediakan wadah untuk tetap
ada kegiatan bersama. Jadi kita mungkin ada kegiatan bulanan namanya tuh beauty talent routine. Nah, beauty talent routine tuh kayak apa? Jadi itu tuh lebih kayak ke tentang ini aja sih skill wanita gitu kan. Karena identiknya wanita tuh harus punya banyak skill ya. Terus, ya kita rangkum aja gitu dengan setiap bulannya pengennya itu ada ini, apa namanya, ada kayak, tutorial skill. Jadi nanti ada satu kakak kelas atau senior atau orang yang emang udah, eee eee, berpengalaman di bidang itu gitu. Misalnya kayak kemarin itu kita ada webinar, semacam webinar, dia itu semacam webinar tapi ini tentang skill gitu. Nah, webinar juga sering kita lakuin kayak webinar kesehatan kayak gitu-gitu. Tapi karena ya gitu kita nggak di IKPM Turki sendiri, kadang kita ngajak kolaborasi organisasi lain juga kayak IKPM Yordania, IKPM, Mesir, Pakistan, terus juga kadang sama PPI-PPI wilayah dan PPI Turki gitu ya, kadang kayak gitu. Sebenarnya sama sih kayak organisasi umum lainnya kalau yang wanita. Sama mungkin sesekali kita ada ini, namanya sebenarnya kita ada Quran Camp. Nah, Quran Camp itu dulunya khusus untuk wanita. Jadi itu event kayak kumpul di satu tempat, kayak misalnya seperti tahun lalu itu di Istanbul. Jadi itu 5 hari Quran Camp itu isinya apa? Hafalan Al-Quran, murojaah, terus juga eh, murojaah, terus ada juga kayak keliling apa ya namanya tuh kayak ke masjid-masjid di Istanbul gitu, kayak ke Jamil Jami. Jadi nanti kita di masjidnya itu baca Quran, terus baca Quran bareng, sholat jamaah bareng, terus apa murojaah kayak gitu. Nanti pindah lagi kemana ke Uskudar atau ke ya ke Fatih Jami dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk tahun ini mungkin agak berbeda karena ya itu teknis lain lah gitu. Tapi kalau untuk umumnya keputrian sendiri kayak gitu. Jadi kita juga ada kumpul rutin juga kadang lewat Zoom antar wilayah. Jadi ada dibagi mungkin bulan ini antara PPI mana, antara IKPM mana gitu. IKPM Istanbul, Sakarya, Kırklareli misalnya. Nanti sebelahnya lagi Ankara, Bolu dan mana gitu. Misalnya kayak gitu. Iya gitu. Itu interesting banget sih karena kan memang aku orang luar nih. Aku yang cuma liatin Instagramnya KPM gitu. Aku mikir kayak, nih kalau keputrian ini ngapain aja ya? Kan kalau pondok kan biasa kalau putri nggak di apa ya? Nggak diekspos gitu ya kan Kak? Gitu. Nah, karena nggak diekspos ini, jadi teman-teman putri ini apakah mereka hanya jadi bagian internalnya aja kah? Nggak ada sesuatu event eksternal yang dari apa yang mereka lakuin gitu kan? Nah, tapi ternyata udah dijelasin sama Gaddafi bahwa eh, teman-teman keputrian pun banyak apa ya, banyak event-event yang direalisasikan, yang dilakukan, tapi dalam bentuk online. Karena ya benar sih, balik lagi mau itu online atau offline kan itu bukan apa ya, bukan sebuah eh, maksudnya nggak perlu di compare lah. Karena kan yang kita lihat itu hasilnya gitu. Biasanya kalau online karena memang mungkin ya teknisinya itu lebih lebih mudah buat dilakukan, buat di-plan. Jadi ya pasti rata-rata insya Allah tuh kalau event-event online itu pasti berjalan lancar gitu kan. Semacam kita sekarang di beda negara, beda beda organisasi, tapi kalau sekarang kita pada hari ini kita bersatu gitu kan di platform ini gitu untuk membicarakan tentang organisasi IKPM sendiri gitu kan. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, sebenarnya aku pengen nanya deh. Ini kan yang tadi kan udah dijelasin sama Kak Fadlan bahwa IKPM itu terbentuk pada tanggal 17 Juni 2012 ya. Iya Oke. Kak. Nah, dari sejak tahun 2012 itu, apakah ada reformasi sesuatu yang berubah benar-benar kayak 180 derajat yang benar-benar dari awal terjadinya terbentuknya IKPM itu sendiri, IKPM Turki ya lebih tepatnya, sampai sekarang itu apa sih reformasi atau sesuatu yang berubah gitu yang benar-benar signifikan banget. Mungkin era periode yang dimana itu tuh sangat formal banget gitu. Yang akhirnya orang-orang tuh kayak, aduh ini KPM kok strict banget gitu kan. Ini kan kita udah alumni kenapa strict gitu. Atau mungkin ada eranya yang friendly banget gitu. Itu gimana tuh Kak? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu Kak? Kalau untuk kayak gitu, alhamdulillah dari awal berdiri tuh nggak ada yang sampai
ya bisa dibilang kayak drama sampai gitu sebenarnya nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman ya mungkin yang sampai karena kan kita udah berjalan sesuai SOP yang ada dari tahun 2012, jadi bener-bener ya udah kayak gitu dari sistemnya pemilihannya dan lain sebagainya itu udah bener-bener baku dan tidak ada perubahan yang signifikan banget. Mungkin di tahun lalu mungkin Kak itu sebelumnya kan kita ketuanya itu hanya 2 orang. Jadi ini cuman aku pengen kasih tahu aja. Jadi sebenarnya ketua dari IKPM itu awalnya itu hanya 2 orang saja gitu loh. Dari dulu awal dibentuk kepengurusan sampai tahun lalu. Iya sampai tahun lalu, sampai kepengurusan sebelum tahun lalu itu masih 2 orang. Tapi karena menimbang daripada banyaknya eh, alumni Gontor yang ke sini, semakin banyaknya lagi yang harus diurus dan lain sebagainya, maka dari tahun lalu, pengurusan tahun lalu, dibentuklah 3 ketua seperti itu, Kak. Itu mungkin itu yang bener-bener dari IKPM bener-bener beda banget yang akhirnya butuh effort untuk bukan effort juga sih bisa dibilang kayak kita harus musyawarah yang bener-bener lama banget ketika itu. Kami masih ingat itu lama banget untuk ini perlu apa enggak sih 3 ketua, perlu apa enggak sih apa dari 2 ke 3 itu perlu banget seperlu itu kah atau cukup 2 aja seperti itu ya, dan akhirnya ya mufakat memutuskan oke lah 3 karena apa namanya dinamika kegiatan mahasiswa yang banyak dan juga organisasi-organisasi belum kesibukan-kesibukan lainnya yang bermacam-macam menjadikan 3 ketua itu apa namanya bisa cukup gitu loh. Jadi ada satu yang ngurus, bisa satu tepatnya di mana, satu lagi di mana kayak gitu. Bisa fleksibel gitu lah Kak Muni. Bisa dibilang seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang seperti yang Kak Muni ungkapkan tadi tidak ada kayak gitu Kak. Karena nih ini organisasi ini harus diikutin ya sama organisasi-organisasi lain tuh, no drama-drama klub, guys. Betul. Karena memang apa ya, seperti yang di awal tuh bahwa ini diciptakan memang untuk mempererat keikatan kekeluargaan alumni Gontor yang akhirnya dari masa ke masa pun kalian mau sebagaimanapun karakter kalian, kalian tetap berpegang teguh bahwa kalau aku ada di BPH-nya IKPM, kita semua ini keluarga, kita nggak boleh nih yang egois, nggak boleh selfish lah istilahnya kan, tidak boleh merasa bahwa diri sendiri itu paling benar, enggak. Tapi segala sesuatu itu harus dibicarakan baik-baik, harus dimusyawarahkan juga. Jadi yang dimana nanti pasti ada hasil yang akan lebih baik daripada pilihan kita itu sendiri. Tapi ini menarik sih dari 2 ketua. Berarti 2 ketua itu benar-benar 2 ketua tanpa ada wakil ketua atau gimana sih sebenarnya? Eh, Bagaimana ya kita juga tidak ada berupa wakil gitu, kita cukup aja kita ketua IKPM udah 3 gitu, jadi tidak ada wakil antara kita ya, tapi ketua juga 3 kayak gitu ya, seperti itu ya, agak agak aneh, emang agak aneh tidak ada wakil, Bener sih. tapi beneran kita alhamdulillah bisa jalan gitu dalam eh, algoritma tersebut gitu loh, tidak ada yang namanya apa namanya saling menjatuhkan satu sama lain, ya bener-bener menjalan gitu, kita ketua 3 oke gitu loh, tidak ada yang ya seperti yang Kak Muni bilang tadi gitu, seperti itu. Ini berarti ini apa ya, hitungannya fakta uniknya IKPM itu sendiri ya. 2 ketua dan akhirnya ada reformasi baru yang benar-benar perubahan drastis itu yaitu 3 ketua gitu kan. Hmm. Oh ini keren sih. Tapi ya berarti 3 ketua ini walaupun 3 orang yang berbeda tetap satu kepala ya Kak. Tetap satu kepala, tetap satu kepala. Ya, bagus bagus. Ini keren sih ya karena itu dia benar mereka hitungannya punya prinsip gitu bahwa kita di sini nggak hanya yang eh hahaha hihi gitu ngurusin organisasi, nggak hanya sebatas itu tapi benar-benar menjalankannya itu juga dengan sepenuh hati gitu bahwa oh aku udah decide nih, aku udah mendedikasikan gitu kan separuh dari waktu-waktu aku gitu kan, waktu-waktu luang itu ya untuk mengurus organisasi aku yang aku jalani pada saat ini, seperti Kak Fadan dan Kak Davi kan untuk mengurus IKPM itu sendiri gitu. Tapi ada nggak sih Kak prinsip-prinsip lainnya gitu yang apa ya yang dipegang oleh IKPM itu sendiri selain selalu mengingat bahwa kita itu satu keluarga, kita itu alumni Gontor dan kita bersama gitu. Ada nggak sih selain itu, Kak? Selain daripada itu tidak ada Kak apa namanya
Kalau prinsip-prinsip yang lain itu tidak ada kalau dari kita, karena emang IKPM kan kepanjangan dari IKPM kan Ikatan Keluarga Pondok Modern. Jadi asas utama kita ya kekeluargaan. Jadi ya apa namanya tidak ada unsur-unsur di mana orang itu mencari dalam wadah tersebut gitu. Entah popularisasi atau nyari materi dan lain sebagainya seperti itu nggak ada. Jadi kayak bener-bener pure kita keluarga, oke. eh, dari ketuanya ikhlas diangkat atau dilantik menjadi ketua untuk mengayomin seluruh warga-warga IKPM atau warga-warga organisasi, dan para BPH-nya pun juga ikhlas dilantik untuk eh, menjalankan tugas-tugas yang diberikan kayak gitu. Pure bener-bener seperti itu. Alhamdulillah di kita seperti itu kamu nih. Itu mantap sih, benar-benar apa ya? Memang sih sebenarnya kalau ketika kita menjalankan sebuah organisasi itu sebenarnya prinsip itu penting, tapi satu prinsip utama itu yang paling penting. Jadi ketika ada satu prinsip utama, ya udah ketika kita menjalani organisasi tersebut, kita nggak akan takut untuk menurunkan amanah melanjutkan organisasi itu ke apa ya? Kayak untuk periode-periode yang selanjutnya gitu. Jadi ketua tuh nggak mudah. Benar, Dan ketua ini benar. nggak hanya ngurus dari omongan ke bawah dan dari yang tengah ke bawah lagi, itu nggak sebatas itu, tapi harus ada komunikasi yang baik dari keseluruhan BPH-nya itu sendiri. Mungkin buat sekarang tuh, mungkin kalau dulu ya, karena kan memang tadi kan seperti Kak Fadlan bilang, dimulai dari 5 orang, alumni Gontor yang akhirnya, ayo kita bikin juga nih KPM Turki gitu kan. Sampai sekarang siapa sih yang nggak tahu KPM gitu kan. Orang tuh pasti tahu nih, lu anak mana, anak Gontor, oh anak KPM ya gitu kan, itu pasti kayak gitu gitu kan. Benar-benar ya seperti yang tadi aku bilang bahwa kemanapun kalian pergi, gue tuh anak Gontor itu pasti selalu ada di jiwa kalian gitu kan ya, karena Ya, memang itu kebanggaan buat diri sendiri gitu, apalagi yang sebelum lulusnya mumtaz 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 gitu ya kan, nggak ada jahit gitu. Iya kan. benar. Alhamdulillah. Aduh. Kalau di KPM tuh ada nggak sih Kak fakta menarik gitu tentang KPM? Nah, yang ini Fakta menarik. udah, aku pengennya yang di spill ya, cuma orang dalam gitu yang tahu gitu. Orang luar gak ada yang tahu nih. Apa tuh Sebenarnya kira-kira? kalau fakta menarik apa? Apa coba? Mungkin Apa Kak Davi Davi? ada Ada nggak sih? ada 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 nggak ini sih? nggak? Ada ini? Ada Apa nggak jujur sih? nggak ada? Aku belum Kira-kira ada ini ide ada kalau sampai nggak nih? sekarang. Sebenarnya apa ya? Kita nggak ada sih. Kita mah, kita mah apa atuh? Eh, Ya, sebenarnya prinsip satu itu yang paling emang menurut aku emang selalu terbawa sih, kekeluargaan gitu. Karena rata-rata emang sesama alumni Gontor tuh, maksudnya semua orang yang udah jadi alumni Gontor itu tuh membawa sikap untuk selalu berbaur. Maksudnya apa? Bukan antara kita sama Gontornya aja, ya udah sama siapapun. Dan bahasanya kita tuh dulu selalu diajarin buat yang namanya terjun ke lapangan gitu. Maksudnya semua itu pakai aksi gitu. Ya udah, kalau kamu mau jadi yang terbaik, beraksi gitu loh. Kalau kamu mau punya lingkup yang luas, ya berbaur gitu. Ya udah, sebenarnya itu aja sih. Kalau apa ya? Kalau rahasianya apa ya? Mungkin kalau dulu sih di Gontor disiplinnya parah banget sih, jujur. Disiplinnya ketat banget Gontor gitu. Tapi mungkin karena udah di luar ya, ada dua kemungkinan faktor yang terjadi. Bisa jadi karena terlalu disiplin, jadinya ada yang terlalu bahasanya brutal gitu. Tapi kalau ada yang positifnya, karena terlalu disiplin, maka dia menerapkan kedisiplinan yang pernah terjadi di hidupnya. Mungkin itu sih. Karena kan yang kayak kita ketahui lah, nggak hanya alumni Gontor. Maksudnya baik buruknya seseorang itu kan nggak ditentukan dia dari alumni mana gitu. Tapi maksud aku di sini aku nggak ngomong kayak semua alumni Gontor itu sebagus itu. Ya nggak juga gitu. Ya sebenarnya pada dasarnya kita sama manusia, dengan bedanya mungkin dulu kita emang pernah dididik. Tapi kan semua orang yang belajar mempunyai cara penerapan belajar yang berbeda-beda gitu. Dan ya gitulah diaplikasikan di masyarakatnya pun dengan cara yang berbeda. Jadi ya itu sih apa ya? Mungkin agak nggak nyambung tapi mungkin yang orang lain kadang kan ada soalnya yang sempat ngomong, dia kan anak IKPM kok gayanya begini sih. Ada yang kayak gitu kan.
Ya maksud aku ya gitulah ya. Bukan berarti bahasanya kesempurnaan hanya di anak IKPM dan anak Gontor gitu. Bukan berarti juga kesempurnaan hanya milik Gontor kayak gitu. Kayak gitulah. Ya itu benar sih karena apa ya? Ya itu tadi bukan berarti karena kalian berpegang dengan karena gini, bukan berarti lulus dari Gontor berarti juga membawa nama Gontor itu sendiri ke jiwa mereka. Ya nggak sih? Jadi benar ketika ada seseorang yang melakukan hal negatif, apa ya? Mungkin karena stereotip sih Kak. Orang mikir, oh alumni pondok nih, pasti anak baik-baik gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi langsung yang kayak kecewa. "Ah, ternyata anak Gontor gini-gini gini ya. Ternyata anak Gontor gitu-gitu kan. Nah, itu kan salah ya. Itu persepsinya sangat salah gitu. Karena menurut aku ya, ketika satu orang lulusan pondok gitu kan, ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, ya jangan salahin background mereka, ya salahin diri mereka sendiri. Benar, aku setuju benar itu. Ya tapi bukan berarti kita harus kayak, oh semua anak gontor mah berarti sama aja, jangan-jangan depannya beda, belakangnya beda gitu kan. Itu jadi jahat banget gak Oh, sih gitu kan. iya, Gitu. ya bisa dibilang Benar-benar. mengeneralisasi sikap sifat lah seperti itu kan di psikologi juga nggak boleh lah. Eh karena satu orang satu ini kena gitu ya, nggak bisa juga kayak gitu. Seperti itu Kak. Kita konekin lah ya sama pertanyaan aku yang selanjutnya nih. Untuk IKPM itu sendiri, misal nih Kak, alumni gontor ya kan, datang ke Turki. Tapi mereka nggak mau nih jadi bagian dari KPM itu sendiri. Apakah ada kayak semacam sebuah rules yang "Oh, enggak, kalian lulusan alumni mau nggak mau kalian tetap harus join kita gitu. Itu ada nggak sih Kak yang kayak gitu? eh aku pengen ini ya, pengen menggarisbawahi sebenarnya apa namanya ya, tidak ada pemaksaan dalam IKPM kayak gitu. Tidak ada pemaksaan kayak kamu harus kamu lulusan Gontor kamu harus ini gitu loh. Di alhamdulillah di kita nggak ada pemaksaan seperti itu kayak gitu loh. Bebas buat jadi ini untuk apa namanya? Untuk informasi buat teman-teman mungkin yang mendengarkan podcast ini juga sebenarnya dari kita pun tidak ada pemaksaan untuk kayak mengharuskan kamu harus join gitu, ayo loh kamu harus gitu loh, kamu karena lulusan kantor kamu harus enggak, tapi bahkan kita lebih tepatnya mengajak dan menganjurkan gitu loh, mengajak dengan ajakan ya sebagai teman atau sebagai keluarga atau kita sebagai kakak yang pernah belajar di tempat yang sama, kita ngajak, ayo loh yuk kita gabung di IKPM ini, even sebagai ya tidak harus BPH, even sebagai anggota yang apa namanya yang ikut kegiatan ataupun ikut eh, kegiatan yang diadakan tiap IKPM wilayah, misalkan makan-makan atau sharing, yasinan, alkafian dan lain sebagainya, ya ayo ikut gitu loh. Toh manfaatnya sendiri juga bukan ke kita, manfaatnya ke individual masing-masing. Kalau misalkan kamu datang yasinan dapat alkafian, ya yang dapat relasi sendiri yang kamu, yang dapat pahalanya juga dapat kamu, yang dapat manfaatnya sendiri pun juga kamu. Kita juga yang mengajak pun juga secara nggak langsung kita dapat pahala juga seperti. Jadi bener-bener pure gak ada paksaan, entah ikut atau tidak kita tidak ada paksaan, tapi kita justru mengajak dan menganjurkan yuk ikut, karena benefitnya kalau misalkan kamu ikut kayak gini kayak gini kayak gini daripada kamu tidak ikut seperti itu kamu nih, karena kan rata-rata orang yang diajak dengan apa orang yang ikut karena ajakan at- dan orang yang ikut karena paksaan itu beda lah, beda feelnya dimanapun ataupun dimanapun itu, di lini manapun itu, entah pekerjaan, hobi, ya dan sebagainya, kayak ya let's say di PPI, let's say di kuliah deh, kuliah kita kan sama-sama mahasiswa, kita kuliah. Kita kuliah itu jurusannya kita milih atau dipaksa dari univ ataupun bagaimana gitu ya, ataupun dipaksa dari orang tua, beda banget kan apakah feelnya kalau misalkan itu paksaan dari orang tua sama bener-bener pure kita pengen jurusan tersebut. Contohnya HI, kayak orang ngambil HI, kayak aku contoh Kak Davi, orang ngambil HI di Turki pakai bahasa Turki. Orang mana yang mau buat ngambil tersebut gitu? Kalau bukan eh, entah ajakan yang akhirnya individual tersebut atau individu tersebut tertarik untuk ikut gitu, dibandingkan daripada paksaan.
contoh halnya juga aku orang orang aneh mana yang mau ke Turki ngambil teknik listrik gitu ya dengan pakai bahasa Turki. Orang dan ada diva juga orang aneh mana yang mau ke Turki ngambil kedokteran pakai bahasa Turki. Ya, seperti itu, sesimpel sesimpel itu gitu loh. Jadi di kita emang asalnya kekeluargaan. Kalau ngajak dari alumni Gontor, kita ajak gitu loh. Ayo kita uh, ada perkumpulan nih, yuk ikut gitu loh. Benefitnya ini. Secara gak langsung kamu kenal nih sama kelas yang kamu, kita kasih jadiin wadah gitu. Seperti itu kamu nih. Mantap, mantap, Kak. Jadi emang benar sih, karena benar, karena bisa disebut ya, IKPM itu tidak berjalan sebagai perkumpulan saja, tapi sebagai keluarga. Yang dimana keluarga itu Benar, lebih ke arah mengajak gitu. benar. Menjaga relasi baik dengan IKPM, itu insya Allah ke depannya ketika mereka butuh bantuan, itu pasti IKPM duluan yang bantuin. Ya karena apa? Ini alumni kita, masa nggak kita bantuin gitu kan? Itu Benar aja itu. poinnya. Poinnya itu. Aku setuju banget tadi yang statement yang dibilang sama kamu nih tadi. Setuju ya. Ya itu yang berjalan ya bisa dibilang apa namanya? Kayak peraturan tak tertulis ataupun ya seperti itu kita saya tidak memaksa Anda untuk ikut, bahkan saya mengajak Anda untuk ikut. Saya menganggap Anda ada meskipun Anda tidak menganggap saya itu ada. Bisa dibilang seperti itulah. Ya bisa dibilang seperti itu. Seperti itu kamu nih. Oke, Kak. Kita lanjut lagi dari pertanyaan yang tadi. Kalau IKPM kan berarti Ikatan Keluarga. Keluarga Pondok Modern, ya Mm-mm. kan? Nah, Yes. berarti ini yang boleh jadi BPH IKPM itu hanya hanya alumni Gontor aja atau gimana sih, Kak? eh Bisa dibilang iya karena kan emang sebenarnya eh karena ikatan keluarga pondok modern jadi sebenarnya IKPM itu tidak hanya terbatas kepada alumni Gontor saja tapi pondok modern yang di mana base-nya itu apa kalau bisa dibilang kurikulumnya sama seperti pondok Gontor atau pondok modern Darussalam Gontor kayak gitu kan banyak eh, kan Gontor udah dari jadi ini sekedar ngasih tahu aja kalau misalnya Gontor kan udah lama udah banyak mengeluarkan alumni alumninya dan alumni alumninya pun juga juga banyak yang mendirikan pondok modern yang kurikulumnya sama persis seperti Gontor seperti itu. Nah dari pondok-pondok alumni tersebut ya kan mereka banyak tuh yang termotivasi untuk apa namanya untuk kesini juga gitu ya. Ya bisa dibilang itu secara nggak langsung dari IKPM pun juga membantu untuk apa namanya ya bisa dibilang membantu untuk ke sini juga gitu loh. Dan secara nggak langsung pun mereka juga temannya juga sama kita kita juga dalam BPH juga seperti apa dalam BPH maksudnya dalam IKPM juga gitu loh temenannya kumpulannya. Jadi dari IKPM pun apakah hanya orang Gontor saja? Tidak, enggak. Kita bahkan apa namanya pondok-pondok yang di luar Gontor tapi yang base ininya dari Gontor ya kita ajak juga kita rangkul juga dan akhirnya kita juga main bareng juga seperti itu kamu nih jadi nggak hanya terbatas kepada alumni Gontor cuman kalau untuk BPH juga sama selama dia termasuk anggota IKPM berarti dia boleh menjadi BPH seperti itu jadi persyaratannya hanya itu aja dia dia adalah anggota IKPM. Kalau dia udah beneran resmi sebagai anggota IKPM, berarti dia bisa menjadi BPH seperti itu. Oh, oke. Menarik sih. Berarti eh kita bagian dari IKPM itu sendiri bukan hanya alumni Gontor, tapi Mm-mm. juga alumni alumni Gontor gitu. Iya nggak sih itu Iya, kayaknya? iya bisa dibilang alumni Iya, dok, ya bisa dibilang gitu Gontor ya. ya kan? Alumni-alumninya Iya, itu. Jadi ketika alumni Gontor lulus, mereka juga nge-establish pondok modern. Mereka pun mm-mm. hitungannya yang lulusan dari pondok tersebut juga termasuk dari IKPM sendiri. Bukan termasuk mungkin mereka kalau misalkan ingin masuk gitu ya, karena kan tidak ada paksaan gitu. Kalau kamu lulusan pondok alumni gitu, apa namanya, kamu belum mau untuk ikut pun kita tidak ada paksaan untuk ikut, tapi kalau misalnya kamu mau ikut dari kita dengan kegiatan-kegiatan kita, kita ngumpul segala macam, ikut dinamika kita gitu, ikut kita ngumpul-ngumpul, ya
ayo nggak apa-apa, boleh silahkan. Kita nggak ada batasan untuk ini seperti itu Kak Oh, Muni. oke oke oke. Pokoknya ketika mereka sendiri pun berkeinginan gitu menjadi bagian dari IKPM, ya IKPM dengan senang hati menerima mereka seperti itu ya Kak berarti. Benar ya, seperti itu. Ketika mereka udah official ya, udah legal gitu kan masuk dari jadi bagian IKPM, Iya, mereka bisa jadi bagian BPH seperti itu. bisa bisa seperti Ah, itu. oke, oke. Aku pengen nanya deh sebenarnya kan kalau di organisasi lainnya itu ada semacam apa ya daftar dulu, terus interview gitu kalau mau jadi BPH kan, Mm. terus ketuanya juga pemilihannya itu seturki gitu kan, terus terbuka diperlihatkan gitu kan untuk publik gitu. Nah kalau buat IKPM sendiri itu struktur pemilihan BPH-nya itu seperti apa sih Kak? Ah, kalau boleh aku jelasin, kalau misalnya dari KPM sendiri, sistem pemilihannya itu bukan pengajuan nama seperti itu. Pengajuan nama, interview dan lain sebagainya enggak berupa sistem seperti itu, tapi dari pengurus sebelumnya atau ketua sebelumnya, dan mereka bermusyawarah dengan ketua-ketua sebelumnya ataupun pembimbing yang ada di Turki untuk mereka memberikan usulan kandidat calon ketua di tahun depannya seperti itu. Misalkan eh, aku tahun ini ada 3 orang ketua dengan ada pembimbing ini. Kita diskusi nih. Kita ada usulan nama-nama banyak nih yang mulai kita saring buat jadi ketua, buat menjadi calon kandidat ketua itu. Dan di akhir dan setelah diskusi panjang segala macam dan akhirnya ada kandidat ketua sebanyak mungkin 5 orang, biasanya 5 orang kandidat ketua, orang 5 orang gitu. Dan di mana ya udah, kalau udah kandidat jelas baru kita hubungin kandidat terkait buat kita kasih tahu kamu sekarang termasuk kandidat calon ketua IKPM Turki gitu, disiapkan untuk visi misinya dan lain sebagainya karena itu bakalan ada pemilihannya ketika Muscap tahunan IKPM Guntur Cabang Turki kayak gitu ya. Pemilihan, nah dan pemilihannya seperti halnya organisasi-organisasi pada umumnya setiap Muscap. Nah, setiap Muscap itu ada pemilihan, pembacaan ADART, pembahasan ADART, kemudian acara-acara yang lainnya, dan juga pemilihan ketua, dan juga pengumuman ketuanya saat itu juga, ketika apa namanya musyawarah cabang tahunan seperti itu. Nah, untuk BPH-nya sendiri, apakah ada dengan sistem apa namanya sistem pengajuan diri? Nah, dari IKPM sendiri pun tidak ada yang namanya pengajuan diri. Dari BPH-nya atau badan pengurus hariannya pure dipilih oleh ketua. Jadi ketua itu apa namanya membuat apa namanya bisa dibilang membuat kabinet susunan anggota yang ada di IKPM. Kita benar-benar nulis banyak gitu, yang dimana kita diskusi, setelah diskusi panjang antar ketua terpilih dan juga para apa namanya para eh, apa bisa dibilang kayak musyrif gitu, pembimbing. Setelah oke deal, baru kita hubungin eh, anggota terkait. Misalkan contohnya seperti halnya aku di tahun Februari kemarin kita terpilih gitu ya. Kita terpilih 3 orang. Nah, kita menulis nama, salah satunya kami menuliskan nama Aisyah Dafi. Nah, maka itu kami menghubungi Aisyah Dafi untuk yang namanya nanya apakah kamu siap, apa namanya Davi ini siap apa enggak untuk menjadi bagian dari BPH tahun ini itu dalam divisi keputrian seperti itu dengan job desk gini 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 selama 1 periode seperti itu kamu nih. Jadi untuk dari sistem pemilihan ketua dan sistem pemilihan BPH-nya benar-benar berbeda dengan yang ada di PPI Turki kan. Kalau yang kami ketahui kalau di PPI Turki kan dari ketuanya benar-benar ada yang namanya pemilihan, habis itu ada harus beberapa juga muter-muter kota untuk yang namanya apa namanya ya seperti itu. Ya, Kemudian juga voting. untuk kampanye gitu ya, untuk kampanye Betul. kumpul, habis itu pemaparan visi misi, ngomong segala macem. Kemudian kalau udah terpilih dalam musta tahunan PP Turki, baru dari ketua membuka yang namanya open recruitment untuk BPH seperti itu. Jadi beda lah untuk sistem pemilihan
pelantikan BPH-nya itu berbeda. Seperti itu Kak Muni. Ini keren sih sebenarnya. Jadi merasa apa ya? Jujur ya kalau misal sistem seperti ini, ketika misal aku ada di apa ya, organisasi yang strukturnya seperti itu, pemilihannya seperti itu yang benar-benar kayak tulis nama, diajuin gitu kayak kamu kamu jadi ini nih. Oh itu kayak hah aku gitu itu masih pertama pasti deg-degan, kaget, tapi juga apa ya sebuah apa ya reward lah, sebuah kebanggaan diri sendiri bahwa di antara banyaknya apa ya teman-teman di KPM, tapi misalnya seperti Kak Davi gitu, Kak Davi menjadi salah satu yang terpilih oleh ketuanya itu sendiri gitu untuk, apa ya, menjalani amanah yang udah diberi gitu kan. Oh itu keren sih, ini termasuknya fakta unik sih, Kak. Karena karena nggak semua organisasi itu especially ini terhitung organisasi mahasiswa ya, karena biasanya sebuah organisasi itu mengikuti banyaknya struktur organisasi-organisasi lainnya yang sudah ada gitu kan di negara itu Mm-mm. sendiri gitu kan. Tapi tidak dengan IKPM. IKPM memiliki apa ya, tidak ada yang namanya open requirement, Iya, jadi hanya benar-benar dipilih oleh ketuanya langsung dan ketuanya pun dipilih oleh alumni ketua gitu kan. Jadi kayak iya, dari yang sebelumnya menjadi ketua dari 2-3 tahun sebelumnya itu tetap ikut andil menjadi pemilih ketua di era barunya, era periode iya, baru. Itu benar. keren. Itu Masya Allah itu apa ya? Sebuah hitungannya SOP-nya IKPM lah ya. Iya, SOP Ya kan? KPM Iya, itu sendiri. SOP KPM itu sendiri. Karena dengan adanya seperti itu apa ya, yang ditunjukkan menjadi ketua juga pasti dengan senang hati menerima amanah tersebut dan pasti dengan senang hati menjalani eee, apa ya, title mereka sebagai ketua selama 1 periode ini gitu. Hmm. Jadi aku bisa lihat kenapa nih KPM sukses banget gitu sebagai organisasi ya guys. Nah, dan juga kan mungkin karena ini Kak, faktor apa nih, faktor kuantitas juga gitu bisa dibilang. Kan mungkin PPI mungkin bisa untuk yang namanya eh, melakukan sistem tersebut gitu. Akan tetapi kadang tidak cocok dengan sumber daya manusia yang ada. Pertama, ataupun kedua kalau misalnya PPI Turki pun pengen yang namanya ini terlalu banyak masyarakat mahasiswa yang ada di sini gitu loh. Yang dimana kita kan apalagi kan banyak yang baru-baru gitu, baru-baru belum tentu dikenal gitu loh di kalangan ini. Ya berarti emang harus adanya open recruitment, bener-bener orang siapa yang mau untuk duduk pada divisi ini gitu loh. Eh, untuk mengerjakan divisi ini. Berarti yang cocok ya itu tergantung daripada keadaan organisasi tersebut. Kalau dari kita IKPM kan kita rata-rata kita sudah kenal nih. Kita udah kenal pas di pondok. Cuman beda-beda kedatangan doang. Aku duluan, kemudian Davi baru angkatannya Diva kayak gitu. Ya akhirnya ya cuman kita ya ya udah kita kayak memilih adik kelas gitu loh. Kita meminta tolong adik kelas ataupun seangkatan untuk menjadi bagian dari badan pengurus harian seperti itu. Kita udah kenal, kita udah tahu karakternya, kita juga udah tahu kinerjanya juga. Maka dari itu kita pakai sistem memilih dan dipanggil gitu loh, bukan open recruitment seperti itu Kak Menisa. Karena dengan itu juga apa ya, kalian juga bisa dengan tenang, apa ya, memberi amanah-amanah tersebut gitu kan. Karena kalian yakin nih ini adik-adik kelas ini atau yang seangkatan pun atau yang hanya atau kakak kelas, kalian udah tahu karakter mereka seperti apa, seperti yang Kak Fadlan jelasin tadi dan yang akhirnya juga kayak, "Oh ini mah insya Allah mereka mah bisa gitu kan dengan job desk ini gitu." Ya keren 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 keren. Itu seru sih sebenarnya. Karena jadi kayak apa ya, kayak spesial banget gitu. Aku dipilih sama ketua gitu kan. Itu benar-benar apa ya, omongan yang sampai masa ke masa bisa kita tetap ceritain gitu. Ini pertanyaan yang mungkin bisa apa ya, Kak Fadlan juga memberi jawaban dan juga Kak Davi memberi jawaban. Kak Davi sebagai apa ya, yang bisa disebut apa ya, yang memimpin apa ya, keputrian gitu kan. Dan Kak Fadlan sebagai ketua IKPM itu sendiri. Nih, untuk sampai saat ini ya Kak, menurut Kak Davi dan Kak Fadlan itu sendiri, eh, apa ya, apa motivasi kalian untuk sampai saat ini tuh bisa dengan berani menjalani amanah itu sendiri gitu, Kak? Kalau misalkan dari
aku sendiri Kak, itu pure karena keikhlasan dan juga ibadah gitu. Niat awal udah bener-bener ikhlas dan ibadah itu udah apa namanya ya? Udah bagaimana ya? Aku bingung juga agak Tawakal jelasin nggak tapi sih? Udah iya tawakal tawakal, aja lah udah pokoknya. tawakal gitu loh. Udah Udah. aku niat ini beneran karena ibadah, aku niat ini karena ikhlas membantu. Udah sesimpel itu karena kalau misalkan diniatin kepada yang lainnya ya udah beda tujuan, udah beda cara pengaplikasian, beda teknisi, beda cara nge-treatment juga gitu loh. Beda cara ngajak itu udah semuanya udah berbeda karena dari awal eh tujuan utamanya ataupun sebagai asas utamanya itu apa itu udah salah, udah beda gitu loh. Nah kan kalau misalkan contoh misalkan dari kakaknya kamu nih di apa namanya di PPO Turki pengennya seperti apa gitu entah ada kan beberapa yang pengen gini pengen ini pengen itu pengen ini. Akhirnya kalau misalkan sesuatu itu tidak tercapai atau tidak sampai kepada apa ya titik tersebut kan orang akhirnya wah gue tidak sesuai ekspektasi aku nih di sini jadinya antara orang itu tidak sesuai dengan kinerjanya atau kinerjanya menurun atau dan lain sebagainya hilang-hilangan atau dan lain halnya seperti itu gitu loh. Nah, beda halnya kalau misalkan emang beneran karena ikhlas dan juga karena ibadah beneran ya udah aku siap ngejalan ini selama setahun, aku siap untuk mengayomi adik kelas, kakak kelas dan lain sebagainya. Kami siap untuk apa namanya memimpin selama satu periode. Seperti itu kamu nih. Itu yang jawaban yang bisa aku beri gitu. Kalau buat Kak Davi sendiri gimana Kak? Dari perspektif Kak Davi. Kalau dari aku karena gini sih, karena dulu aku pernah ada di Gontor. Jadi semua nilai-nilai, semua apa ya, pelajaran-pelajaran yang aku dapat di Gontor, gimana caranya aku bisa ngerealisasiin itu di organisasi yang sekarang gitu. Karena sistemnya pun kurang lebih sama, apalagi jujur aku bener-bener apa ya, waktu aku di Gontor tuh aku bener-bener kayak yang bersyukur gitu aku ada di Gontor. Dan aku tuh melihat kayak, oh mereka tuh Gontornya tuh punya kinerja organisasi yang strukturalnya jelas. Terus kinerjanya, SOP-nya semuanya tuh jelas. Jadi ketika kalau misalnya bahasanya gini, aku pun udah pernah kayak berjanji atas diri aku sendiri. Kalaupun nanti aku suatu saat diamanahi organisasi lagi, berarti kurang lebih aku harus bekerja sama dengan apa yang aku rasain dulu di Gontor itu. Jadi apa ya, mengestafetkan nilai-nilai perjuangan aja sih, kayak gitu. Gitu. Mantap, mantap nih Dan jawabannya. Keren guys. Keren kan ini apa ya dengan percakapan seperti ini dengan ngobrol-ngobrol kita ya. Ini benar-benar apa ya aku pun banyak belajar gitu dari struktur IKPM itu sendiri bahwa nggak melulu ya organisasi itu demi kepentingan portfolio, CV, ya kan? Nah, benar kan nih? Benar gak? Benar itu Kak, benar. Betul, nggak melulu tentang itu, tapi juga kita tidak boleh melupakan poin penting yaitu kekeluargaan itu sendiri. Betul. Karena apa ya, dengan emang sih kata orang kita harus membedakan bisnis, keluarga, teman gitu. Tapi kalau di KPM itu sendiri itu nggak ada bedanya. Kita tetap bisa jalanin bisnis bisa, jalanin kekeluargaan bisa, jalanin buat mengisi CV portfolio juga bisa gitu kan. Ya, tapi mengisi portofolio itu bukan menjadi tujuan utama juga, itu udah tujuan terakhir-terakhir lah, itulah bisa dibilang bonus lah. Tapi tujuan apa namanya keberadaan kamu dalam BPH tersebut itu hal yang lain gitu loh. Kamu beneran ditunjuk untuk menjalankan tugas yang dilakukan secara ikhlas seperti itu Kak, kamu nih. Intinya tuh poin utamanya itu harus apa ya benar-benar kita mendedikasikan gitu kan waktu kita hari-hari kita gitu free time kita tuh memang ya karena kita ikhlas menjalankan ini semua karena dengan keikhlasan itu sendiri akhirnya hasil-hasil yang terbaik itu pasti muncul dan keluar gitu. Wah ini tidak sadar guys udah sejam lebih nih kita ngobrol-ngobrol kan gitu. Ini ya, ini maybe it's not last but not least. Tapi aku ini deh, ini kan Gontor tuh kan terkenal banget dengan pemakaian 3 bahasa ya, Kak.
bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Nah, eh sekarang kan ini udah banyak minat yang ke Turki. Apakah bahasa Turki sendiri itu udah mulai diaplikasikan di Gontor sendiri gitu atau belum sih, Kak? Kalau untuk bahasa Turki karena kan asas Gontor udah jelas ya. Ya bisa dibilang SOP lah, SOP-nya dari Gontor udah jelas beneran pure bahasa Arab dan juga bahasa Inggris gitu, Kak. Justru bahasa Indonesianya itu hanya untuk bukan menjadi salah satu poin utama, justru poin utamanya emang bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hanya menjadi ya karena itu bahasanya karena di Indonesia pakai bahasa Indonesia seperti itu. Aslinya emang cuman hanya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Di Goner pun ada minggu bahasa Inggris, minggu bahasa bahasa Arab, tidak ada minggu bahasa Indonesia gitu. Sedikit meluruskan gitu ya. Jadi ya rata-rata ya seperti itu. Nah, kalau tuh bahasa Turki sendiri mungkin tidak karena di Gontor kan kita diajarkannya, kita itu diberikan yang namanya kunci gitu, kunci kehidupan. Nah, kunci untuk bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang, entah orang Indonesia ataupun orang luar, ya bahasa Inggris kalau nggak bahasa Arab gitu. Sesimpel itu. Ke Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab, aman. Ke Eropa, kamu bisa bahasa Inggris, aman. Udah sesimpel itu kayak gitu. Kalaupun misalkan ada kan kayak bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, itu mungkin tergantung ke hobi masing-masing. Dimana kalau misalkan pengen improvisasi diri untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut, silahkan seperti itu, gitu Kak. Jadi kenapa kok bahasa Turki nggak ada? Ya karena bisa dibilang ya karena bahasa Turki terbatas pada daratan Turki aja, tidak seluas bahasa Arab ataupun bahasa Inggris seperti itu. Kamu nih. Oh iya, benar-benar benar. Berarti tidak ada minggu Indonesia, hanya ada minggu Inggris dan minggu Arab ya? Benar. Oke, oke, mantap, mantap. Keren sih. Tapi kalau buat di KPM sendiri tuh ada nggak sih Kak kayak wadah nih buat mungkin junior-junior yang lagi belajar Tomer gitu. Ada nggak sih sistem kayak belajar bareng Tomer atau mungkin senior di KPM yang memang udah mungkin tahun ketiga kayak Kak Fadlan sendiri, tahun kedua gitu yang ngajarin adik-adik yang lagi apa ya, lagi deal sama Tomer gitu. Ya, alhamdulillah juga untuk apa namanya ya, untuk Tomer kita juga menyediakan dari KPM sendiri. Ini tapi untuk sementara ini masih terbatas kepada IKPM saja ya. Untuk anak baru IKPM yang di mana Tomer ataupun teman-teman S2 juga yang biasa kan S2 rata-rata mengambilnya bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu ya. Tapi pengen bisa bahasa Turki setidaknya tipis-tipis biar nggak ngangong-ngangong gitu loh. Itu juga dari kita juga apa namanya menyediakan media atau wadah untuk belajar gitu dan juga ya seperti itulah. Seperti itu kamu nih. Keren, 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 keren. Berarti bukan hanya berjalan sebagai organisasi, tapi di dalam organisasi pun banyak membantu dalam gak hanya semata-mata membantu apa ya, karena keluarga gitu kan, hanya karena Hmm. ikatan alumninya itu sendiri, tapi juga membantu teman-teman juga buat improve di studinya itu sendiri, ya kan Kak? Wih, keren, keren. Wah, ini kita udah di penghujung, guys. Ini aku ada special question. Udah siap belum nih? Drum roll. Tududududududududu. Ini berarti kita bisa mulai dari Kak Davi nggak sih? Boleh nggak nih Kak? Boleh nggak? Gitu kan. Ini teman-teman, ini buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita ya. Sekarang nih, ini kita akan mendengarkan skill bahasa Inggris alumni Gontor dan skill bahasa Arab alumni Gontor nih. Ya kan? Ini hasil dari one week Arabic, one week English gitu kan. Eh, gitu kan. Nah ini. Oke, jadi untuk Kadafi sendiri sih. Kadafi kan juga memang datang ke Turki sebagai alumni Gontor, as a junior juga. Dan alhamdulillah sampai saat ini Kak Davi juga udah di tahun kedua ya Kak. Mm-mm. Benar. Nah, sebagai udah di tahun kedua ini ya udah bisa disebut udah kakak kelas ya Kak Davi. Nah, so Kak Davi, I actually want to ask like a request, a small request from you to your junior. Okay, could you please encourage the newcomers from Gontor that will come to Turkey? Okay, before I'm so sorry that because my language, my English, not good as well as Munisa. So I just speaking what I can. Yeah, to encourage the students who will become to Turkey from Gontor, I think the first step we must to believe to ourselves.
what we need, what we want to be, we must believe that we could be that. Uh, so if we believe it, inshallah, Allah will, yeah, Allah will help us, will give us the way and make it easy. So if we have reached our dream, like what we supposed to be, uh, we need to remember it's not just maybe it's for Gontar Lelar, for the Gontars people maybe, but it can be not Gontar peoples also. In Gontar, there's five souls, like the best, the five souls of Gontar. Like the first is sincerity. So sincerity. So what the meaning ya? Sincerity meaning if ya like Keikhlasan. keikhlasan, simplicity kesederhanaan, self Islamic Brotherhood. independence, berdikari. So Islamic Brotherhood like ukhuwah Islamiyah, and last is freedom, kebebasan. It's it seems like basic, but for me it's very important because this is the way, this is the principle life that we must bring it everywhere we go, like that. So the motto of Gontar too, maybe it's difficult to speak in English, so maybe I will tell it in Indonesian. Berbudi tinggi, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berbadan sehat, itu adalah kunci gitu, yang harus selalu dipegang kemanapun. Jadi apapun kita, jangan pernah lupain itu gitu. Don't forget, in your heart there is Gontar values. So the Gontar values that have we learned, don't forget to apply it wherever you are. Just like it. Okay. Wow, Yeah, wow, thank wow, you. wow. Give a big applause, guys. Wow, that's actually a very great encouragement from Gaddafi. Because honestly, now the new generations are different. It's not like us. It's not as well as we are not like the one from before, and as well as the upcoming generations are not like us. So from what you are saying, it's just the same. Like whatever you are going, just remember the Gontar value, because the Gontar value are the way of how Allah wants us to walk, right? Yes. So in Right. that way, like inshallah, whatever kind of situation we are, inshallah we will be successful if we are holding into that value of Gontar, as if you are someone who graduated from Gontar. But same like what Gaddafi said, it doesn't only applies for those who graduate from Gontars, but it's actually for everyone. It's for our listener, the students in Turkey, or the students from other countries as well. Because guys, remember, we as a Muslims, just believe and remember, whatever Allah says to us to do, whatever Allah says not to do, and whatever Allah says, yeah, inshallah, if we follow Him, it's gonna be the road of successful for us. Thank you so much, Gaddafi. That's a very great encouragement. I hope that the newcomers, the juniors, adik kelas, ya kan? Inshallah, all of them will get motivated, and Inshallah. I hope IKPM will grow more and more with the encouragement of Gaddafi. Well, next move on to Kafadlan. Okay, كيف حالك؟ Alhamdulillah, أنا بخير. الحمد لله أنت بخير. طيب حنبدأ. عندنا بس سؤال واحد، تمام؟ ما عندي تمام. it's يعني السؤال مو طويل مو قصير، يعني سؤال واحد بس. صراحة سؤالين، ايوه صح، عندنا سؤالين. طيب السؤال الأول، ما معنى الحياة في حياتك؟ ما معنى الحياة؟ ليس بسؤال صعب وليس بسؤال سهل، ولكن أنا أريد أن أتكلم. يفسر العادات يفسر العادات من الفلسفة، يقول أن الحياة هو البساطة أو الإخلاص أو اللطف أو المفاهيم الأخرى، وهم
yu'abbir bimisli dzalik. Walakin al-ma'na al-hayah wa al-fidyah tata'allaqu bi ahammiyatil hayah wa al-wujud bi syaklil am. Ghaliban bimisli hadza. Limadha nahnu huna? Limadha nahnu nahyi fi hadhil hayah? Wa limadha wa ma gordul hayah? Bimisli dzalik. Walakin la utilu bil kalam nadron li'anana musliman al hayah bimana al ibadah, al hayah wa al ibadah, al hayah ya al ibadah. Limadha aqulu bidzalik? Li'anna ma kullu ma ta'mal huwa al ibadah. Ha hal huwa an ta'mal li nafsik au li ghairik au lillahi ta'ala. Bimana huwa al ibadah. Kama ana akhudhu ana akhudhu hadhil istinbat min qaulillahi ta'ala fi surati Hujurat 56 yaqulun wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Limadha aqulu bidzalik? Masalan anta tatalam ad-dars, tatalam ad-durus fil jami'ah atau fil jami'ah bimana anta ta'budu lillahi ta'ala wahda. Anta tak anta tusaid ashabak bimana anta ta'budu lillahi ta'ala. Misal dalik ana ujibu jawabi. ما شاء الله ما شاء الله. الصراحة الجواب ما في جواب صحيح، ما في جواب غلط، صح؟ صح. كل الإجابة حيكون صحيح. وزي ما كافدلن قال إنه الحياة إنه العبادة، والعبادة ما هو العبادة؟ إنه نعبد الله. يعني فأي شيء إحنا نسوي حيكون على حسب نعبد الله، صح؟ صح. طيب نمشي على السؤال الثاني. ما هو الكفاءة في حياتك؟ Kama qultu min qabl al hayy ma makna al hayah fi hayati. Kama aidan aqulu IKPM huwa usrah. Ay qabla qalil aqulu lakum ana IKPM huwa keluarga. IKPM itu adalah keluarga. Wa aqulu aidan huna ana IKPM huwa al usrah. Kaifa al usrah? Kaifa hadhil majmu'ah takunu usratan? Kaifa? Ana aqulu bidzalik li'anna kasratun minna nahnu katolib yata'alamu fi kharij Indonesia. So, nahnu nata'alam fi kharij Indonesia. Nahnu la ana so bian atakalam bi an abiru nafs anu abiru ma tadakaru bidhori walakin bimis dalik IKPM wa al usrah an yastati an yusaid ashabak fi ay shay'in bimis dalik ana urid atakalam. ما شاء الله ما شاء الله. أهم شيء زي ما إحنا في بداية تكلمنا كفضلا، يعني يقول إنه الكفاءة هو الأسرة أو العائلة. يعني هو الكفاءة عائلته في حياته. أيوة، وحياته أهم شيء. يعني إذا إحنا نمشي بالطريقة إنه صراط المستقيم، يعني أي شيء نمشي بطريق الله إن شاء الله كلنا خير، صح؟ صح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Wah, akhirnya kita udah selesai di ujung acara nih teman-teman. Alhamdulillah banget nih. Ini keren nih. Ini Kak Fadlan, Kak Davi benar-benar apa ya, memberi encouragement lah ya dari jawaban yang tadi, bahwa dimanapun kita berada kita harus ingat kita harus selalu di jalan Allah, dan dimanapun kita berada kita
buat alumni Gontor ya yang ini, kita harus ingat bahwa IKPM itu adalah keluarga kita dimanapun kita berada. Itu saling membantu, yang pastinya saling membantu untuk kebaikan dan juga di jalan Allah dan karena Allah. Intinya kita harus mengingat bahwa apapun yang kita lakukan itu karena Allah, biar apa? Ya biar insya Allah semuanya jadi fair gitu kan, semuanya jadi sukses gitu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih banget Kak Fadlan, Kak Davi hari ini atas apa ya? Atas penjelasannya tentang IKPM tersebut dan juga dasar-dasar dari IKPM dan juga sebagai Kak Fadlan sebagai ketua, Kak Davi juga sebagai ketua keputrian kan sebagai bagian dari BPH itu sendiri bahwa IKPM itu nggak hanya tentang organisasi yang berjalan oleh alumni Gontor tidak, tapi IKPM itu berjalan karena ikatan keluarganya yang sangat kuat dan juga berjalan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Fadla, semoga sukses selalu Kak. Kak Davi juga sukses Amin ya rabbal selalu. alamin. Amin ya Allah. Dan terima kasih. Teşekkürler. Thank you Ini so boleh much. ada pantun gak sih? Ini Oh, akhirnya terlintas boleh gitu dong, ya. boleh dong, boleh banget. Jalan-jalan Wah, kok kayak Jaili. cakep. Cakep. Jangan lupa membeli Zurna. Cakep. Cakep. Terima kasih buat Kak Munisa Alwi dan juga PPI Turki Cakep. atas Cakep. waktunya dan juga kesempatannya untuk kumpul pada podcast kali ini. Mantap. Oh, wah, wah, wah. Mantap, Keren, mantap. mantap, mantap. Cakep, cakep, cakep. Keren, Kak Fadlan. Ya kan, ketua KPM, guys ya. Mantap nih. Oh, Alhamdulillah. Kita udah menyelesaikan podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Kak Fadlan, Kak Davi, teman-teman di KPM juga. Dan juga saya berterima kasih kepada diri saya sendiri juga. Alhamdulillah podcast kita berjalan lancar juga. Alhamdulillah. Pokoknya yang pastinya insya Allah kemitraan kita ini akan berjalan selalu, selalu, selalu selamanya. Amin ya Allah. Dan sukses semua buat kita semua di sini sebagai mahasiswa di Turki. Insya Allah kita bisa selalu bisa memberikan yang terbaik, gak hanya untuk diri kita, keluarga, kampus, tapi juga untuk alumni sekolah kita juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Munisa. Terima kasih, terima Fadlan. kasih. Terima kasih Kak Munisa.